Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat otomotif semua? Kali ini saya lagi jalan dan melihat ada double vessel, tapi tidak ada kepalanya ya. Mungkin teman-teman yang mungkin banyak penasaran mengenai unit double vessel ini nih, saya mungkin akan sedikit mereview dengan vesselnya saja, tidak dengan prime mover. Seperti apa sih kalau kita lihat di prime mover ini dengan jarak dekat? Ya, ini dia, keren banget ya, panjang dan terlihat sangat proper sekali. Nih, kita lihat ya. Oke, jadi mungkin kalau kita lihat dari jauh, ini dia dua prime mover, dua vessel dengan kapasitas tonase yang berbeda. Yang di depan ini yaitu tonasenya adalah 40 ton dan yang belakang itu adalah 70 ton. Jadi total kalau dihitung-hitung 140 ton ya, total keseluruhan. Jadi ini tidak ada kepalanya, baru di servis. Ya inilah seperti ini kalau kita lihat double vessel dari jarak dekat ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita lihat dari depan dulu untuk sistemnya itu seperti apa untuk si double vessel ini ya. Oke, kalau dilihat dari depan sini, ini ada beberapa port ya. Ini untuk input sama outputnya si hidrolik. Lalu ini dua ini adalah angin untuk service brake sama parking brake. Lalu ini untuk lampu ya teman-teman. Nih, ini adalah soket untuk lampu. Dan ini hose untuk aktivasi si control valve untuk dampingnya. Ini ada apa nih ya? Ini adalah untuk horse meternya untuk si vessel ya. Jadi vessel ini juga ada dilakukan perawatan atau maintenance. Jadi setiap berapa jam ini akan berpacu dengan ini nih, horse meternya ini. Jadi setiap berapa jam ya harus dia maintain gitu. Lalu di sini ini adalah stand untuk si hidrolik ya, hose hidrolik nanti masuknya dari sini, dia untuk stand. Lalu ini ada kotak ini adalah central grease ya. Ini sepertinya tangki grease sama auto loop lah kalau biasa dibilang auto loop. Nah, auto loop ini adalah fungsinya untuk greasing di bagian pin atau busing si tailgate atau boomnya ini atau hidroliknya ini ya teman-teman semua. Nah, ini yang besar ini berarti fungsinya dia untuk mendorong naik si vessel ini, dan yang si kecil ini adalah untuk membuka tailgate-nya atau membuka pintu si vesselnya ini. Ya seperti ini ya kalau dilihat dari jarak dekat, luar biasa besar sekali. Gini ya, besar banget ya untuk vesselnya. Dan yang depan ini dia 40 ton. Jadi seperti ini dia fit wheelnya. Jarak fit wheelnya berbeda teman-teman, berbeda dengan yang belakang. Kalau yang belakang itu dia nggak jauh seperti ini, tapi di bagian sini, di bagian agak depan dari fit wheelnya. Jadi ini berbeda sedikit, dia di belakang gitu. Dia di belakang. Lalu untuk standnya itu ya agak di depannya tayar sedikit berbeda dengan yang di belakang. Nanti kita lihat yang di belakang itu berbeda memang. Lalu dalamnya itu memang penuh dengan sistem hidrolik maupun pneumatik untuk aktivasi si dam body ini ya, atau si vessel ini ya teman-teman.
ya ada banyak, ada lampu, terus untuk aktivasi auto loopnya, ada untuk hidroliknya, seperti itu ya. Kalau tingginya sih ini kira-kira ada kalau 3 meteran lebih ya, tinggi banget ya sampai atas. Jadi tingginya kira-kira ya mungkin ada kalau 3 meter. Lalu dia menggunakan 4 axle. Dia menggunakan 4 axle ya ini ya. 4 axle dengan satu axle-nya itu ada 4 roda, berarti total ini sebelah ada 8 dan sebelahnya 8, berarti total ada 16 tire. 16 tire ini untuk vessel yang bagian depan saja. Vessel yang bagian depan ini totalnya ada 16 tire. Dan dia menggunakan chamber brake. Untuk aktivasi si brake-nya ini menggunakan pneumatik ya teman-teman. Nah, pneumatiknya dia diambil dari mana? Dari ini, pot 2 ini adalah untuk aktivasi si remnya gitu. Jadi melihat dari depan atau melihat dari dekat, si double vessel itu memang besar banget ya. Kita jalan di bawahnya tuh masih bisa lah. Dan memang tinggi sekali untuk lokasi atau kontur si vesselnya itu sangat tinggi. Itu bisa kita lihat ya, tinggi sekali. Lalu coba kita ke samping kiri dulu. Jadi ya ini dia tayarnya. Ini tayar yang depan dan itu yang belakang. Nah, di sini itu sebelah kiri ada tailgate juga, ada tailgate, ada aktivasi lagi teman-teman. Karena ini aktivasinya double trailer, maka ya sama seperti yang depan. Kalau depan itu koneksinya dengan premovernya, yang depan itu ya, itu koneksinya dengan premover. Kalau yang belakang ini dari premover masuk ke vessel depan, lalu itu ada hose angin, hidrolik, lalu ada elektriknya juga, itu masuk untuk aktivasi yang di vessel bagian belakang gitu. Sama sih untuk port-portnya, ada port hidrolik, lalu ada pneumatik, ada elektrik juga. Untuk aktivasi si vesselnya sama, dia menggunakan 2 silinder boom, lalu ada tailgate juga, itu udah 2. Lalu feed wheel. Nah, feed wheel ini dia berbeda dengan yang depan. Tadi untuk kingpinnya dia ada di belakang sana, itu yang di depan, tapi yang vessel belakang ini dia ada di ujung teman-teman. Dan ini feed wheelnya sepertinya double acting. Kalau yang di premover itu single acting. Nah, ini dia kalau melihat dari jarak dekat, bannya menggunakan ukuran 1200 ring 24 ya, seperti ini. Lalu yang ini vessel ini vessel menggunakan Excel 4 juga. Dia berarti 16 tambah 16 berarti 30, berapa itu? 30, 16 tambah 16 32. Wow, banyak sekali tayarnya. Terus ini muatannya dia mampu membawa beban 70 ton ya, kapasitasnya 70 ton. Ya, memang sangat kotor ya, karena jalur rolling itu memang sengaja dibasahin karena agar tidak menimbulkan debu yang berlebih. Jadi kita lihat dari tampak samping, ini panjang banget ya, tampak sampingnya panjang sekali ya. Ini adalah tailgate-nya. Jadi ini adalah tailgate untuk ketika dumping, ini untuk membuka pintu. Dia menggunakan si tailgate ini mendorong untuk membuka pintu, lalu yang besar itu
dia untuk mengangkat si vesselnya. Seperti itu ya teman-teman. Panjang sekali ini, nggak tahu ini panjangnya berapa. Mungkin kira-kira adalah kalau sampai 19-20 meter lebih. Dan ini kepalanya tidak ada, masih servis seperti ini ya. Coba kita lihat untuk si sistem brake-nya, tapi nggak tahu ini kelihatan atau tidak karena masih kotor ya, vesselnya nggak kelihatan teman-teman, kotor sekali. Lihat dari tampak belakang ya, dari tampak belakang ya seperti ini dia. Ini karena belum dicuci ya, hanya parkir saja, sangat masih kotor lah untuk kondisi si vesselnya. Wajar dia kalau kotor ya, karena memang jalannya dia selalu basah. Ini dia kalau lihat dari belakang, ini sistem brake-nya. Dia hanya axle saja, tidak menggunakan diferensial. Lalu di tengah ini ada 2 chamber brake. Dia untuk brake sistemnya untuk aktivasinya ya teman-teman. Ya mungkin seperti ini kalau dari tampak belakang itu lebih jelas. Lihat dari jauh. Iya, seperti inilah kondisinya. Kita lihat ya. Tanpa kepala. Kita lihat. Iya. Ya sama seperti inilah kondisinya. Kalau teman-teman penasaran untuk melihat seperti apa sih double vessel yang sering muncul di konten-konten saya sebelumnya, ya inilah kalau dilihat dari jarak dekat seperti ini. Kalau memang dilihat dari jarak kejauhan sih kelihatannya kecil, tapi kalau udah masuk atau melihat dari dekat ini loh, tangan saya udah full ke atas, masih tinggi banget. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini untuk sedikit mereview double vessel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang berlebih untuk teman-teman semua. Dari saya cukup sampai di sini. Salam otomotif, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.